Hai. Boleh jalan apa matiin ya lampunya? Hai Kak Arkama Andra. Hai Kak Fadri, hai Kak siapa Faza. Hai Kak Novio. Oh iya bos, cerita apa hari ini? Aku hari ini jalan-jalan sendiri. Aku hari ini kayak solo traveling. Nggak traveling sih, lebay. Cuman jalan-jalan aja. Aku udah jalan-jalan seharian guys. Nggak seharian juga sih, dari sore doang. Ntar ya. Aku mau nyalain lagu dulu supaya tidak hening. Jujur cantik banget, makasih ya. Hai Kak Fikri. Akhirnya gordennya kembali. Iya, tapi kali udah gak Hello Kitty lagi, udah ganti. Rolling gitu dia ganti. Kan sebelumnya kan pas lagi Sour with Sin kan Hello Kitty kan. Jujur poni aku tuh kayak ke depan-depan terus. Hai Kak Kalip, hai Kak Zaki. Hai Kak Ganet. Cici ya gordennya, iya dong. Aku tuh udah baca DM kamu loh. Makasih ya DM ya. By the way ini karena poni aku sangat-sangat mengganggu. Aku mau jepit ke samping gini supaya dia bisa sambil bobo ya. Sin, kok bobo sih? Lucu Sin, makasih ya. Gak bisa see you. Kenapa gak bisa see you? Request jepitan lele sih, gak punya jepitan lele. Aku punya satu jepitan lagi. Jujur nih jepitan emang buat poni aku sih, karena poni aku kayak lagi panjangnya tuh panjang nanggung gitu. Terus aku udah bilang kalian kan, aku mau panjangin poni jadi aku gak bakal potong lagi. Nah, tapi karena belum dipot, maksudnya karena belum sepanjang itu, jadinya dia nanggung panjangnya. Jadi kayak aku harus cepitin biar dia tidak mengganggu guys. Gak dapet tuh shot. Demi apa sih banyak yang dapet tuh shot? Guys, sumpah yang gak dapet tuh shot, maaf banget ya, kita tidak bisa berfoto sekarang, tapi kita akan bisa berfoto kok nanti nextnya. Yasin udah sold out. Gak menzi, bohong. Aku dapet tuh shot pertama sama kamu nanti. Let's go, kita pertama kali tuh shot. Next di teater sementara gak sih? Iya juga guys, kita kan masih ada teater sementara. Jadi tenang aja kalian, kalau sedih-sedih belum kebagian, tenang aja, kita masih ada yang selanjutnya lagi. Oh my god, kayaknya harus pakai bedak deh, karena udah muka aku udah bengkak banget seharian jalan-jalan. Nah, teater sebentar aja. Jadi dressing mana? Rahasia dong, masa aku spill sekarang? Bisa aja sih, tapi gak mau, biar rahasia. Jujur muka aku tuh sebenarnya gak terlalu berminyak, cuman karena udah seharian ya udah pasti berminyak dong. Aku spam MNZ. Gak salah kan ketiknya, gak salah beli kan. Makasih ya Kak Kumamon Kun. Kemarin banyak banget loh teman kamu yang menulis apa namanya tuh surat, terus kayak bilang katanya teman kamu. Jujur kenapa ya kamu bisa terkenal itu? Kepo deh. Makasih ya Kak Safir.
Aku juga udah baca DM kamu, makasih udah DM aku. MNG sama Ciput asik gak sih? Kasih tahu guys, kasih tahu reviewnya ya. Tuh kan, langsung banyak yang halo Kak Kumamon Kun. Dia seleb scene. Oh my god. Sonichi MNG. Gak sabar banget asli Sonichi MNG sama kamu si seleb. Semoga experience aku Sonichi MNG sama kamu. Lah kok jadi aku yang MNG. Seleb itu kamu Kak. Maksudnya apa? Lu bakal dimarahin sepuasnya bos sama Ciput. Maksudnya apa ya? Aku nggak marah-marah kalau MNG. Makasih ya Om Stefan. Aku nggak marah-marah sumpah kalau MNG. Kayak tenang aja guys, kalau kalian yang mau Sonichi sama aku jangan takut ya, karena aku nggak marah kok. Jujur MNG pembaik marahnya 20%. Nggak ada. Aku marah apa coba di MNG terakhir? Coba sebutkan. Aku MNG sama semua member Team Love Scene. Emang perlu dicontoh ya, ini bener-bener buzzer Team Love. Aku boleh Ocean Ebet nggak? Boleh jujur. Makasih ya Kak Fai. Jadi tadi tuh aku pulang kan, aku tuh kebetulan papa aku tuh lagi di luar kota, jadi aku tadi pulangnya sendiri. Aku pulangnya pesen mobil online gitu kan guys. Udah gitu, makasih ya Kak Raka. Udah gitu pas nyampe itu aku tuh jadi pembayarannya pakai cash, entah mengapa kalau aku sekarang pergi-pergi gitu. Kalau misalkan buat transportasi aku sukanya bayar pakai cash gitu guys, supaya nih supaya kayak misalkan 50.000 gitu ya, kayak biar nggak usah ada kembaliannya gitu. Misalkan harganya kayak 40.000, jadi kayak sisanya dikasih ke abangnya gitu guys, biar kayak udah sekalian tipnya gitu. Nah, abis itu tadi tuh aku bawa uang cash, tapi ternyata uang cashnya aku bawanya nggak sampai 50.000 guys. Jadi kayak aku udah menghitung gitu kan, oh ternyata aku tidak punya duit yang cukup gitu kan. Terus abis itu kayak nggak apa-apa, karena kan kita pas nyampe rumah kan kita bisa langsung ngambil duit cash di rumah kan, yang aku simpan rapi dalam kamar. Terus abis itu aku nyampe rumah gitu kan, ternyata rumahnya udah dikunci karena udah malam gitu. Abis itu aku langsung menelpon gitu kan, bet Cece udah sampai rumah, udah sampai di bawah gitu, bukain dong gitu kan. Udah abis itu dia buka pagar yang dikunci itu kan. No, bet. Ya gitulah guys, itu kan dia kan adik satu-satunya kan, aku telepon siapa lagi kalau bukan dia. Udah gitu pas nyampe di bawah kan aku kan bilang ke bapaknya kan, Pak sebentar ya saya ambil cashnya dulu. Terus bapaknya bilang iya oke gitu kan. Abis itu aku bilang kayak bet kamu tunggu di sini, kamu jangan kemana-mana, kamu jadi jaminan. Terus abis itu aku baru naik pergi ke kamar aku ambil duit cash aku, terus dia nungguin aku sampai aku ngambil duitnya supaya aman. Udah gitu abis aku bayar ke bapaknya, terus abis kayak ya udah kayak makasih ya bet. Gitu sih guys, cerita tentang pembayaran mobil online dengan cash. Respect Ebet ya. Save Ebet, sumpah Ebet gak kenapa-napa guys. Makasih ya Kak Febri. By the way, kalian tahu gak sih? Makasih ya Kak Silvi, aduh suaranya sampai habis nih, saking bersemangat. Makasih ya Kak Silvi, beneran habis loh. Makasih ya Om Stefan. By the way, kalian tahu gak sih guys, pada tanggal 3 April teman kita bernama Albert berulang tahun. Happy birthday lilin yang di atas kuenya. Kalian mau ucapin gak? Bet happy birthday nih katanya nih. Ada suara dia kayaknya ngoceh dari luar. Di pipimu ada Namida Sapura Izu.
Happy birthday Ebet, happy birthday Ebet, happy birthday, happy birthday. Happy birthday Ebet. Makasih ya Kak Fikri. Sumpah ini kayak vibes-nya lagi di teater banget guys. Seru banget. Makasih ya Kak Raka ya. Nah abis itu yang bikin surat udah pasti aku kan. Kalau Ebet STS kan. Kira-kira apa ya surat aku buat Ebet? Makasih ya Kak Fai ya. Yang pastinya ucapan terima kasih aku sih karena udah sabar banget menjadi adik aku selama 17 tahun. Makasih ya Kak Zain. Keren banget karena udah sukses menjadi adik aku satu-satunya selama 17 tahun. Makasih ya Kak Marcel. Semoga untuk berpuluh-puluh tahun berikutnya kita bisa tumbuh dan berkembang bersama ya. Dan selalu menjadi adik aku yang akan selalu aku panggil setiap hari. Makasih ya Kak Silvi. Selalu aku panggil dan selalu aku bangunin gitu ya. Kak Franco, terima kasih banyak. Harapan aku untuk Albert, semoga Albert menjadi lebih sabar lagi. Makasih ya Kak Febri ya. Walaupun aku tahu Albert udah sabar banget, tapi gak ada salahnya lebih sabar lagi ya. Gitu sih. Terus abis itu semoga rajin juga sekolahnya. Semoga kerjain tugas ya. Semoga jangan males-males ya. Dia pasti denger tuh di luar. Makasih ya Kak Irfan. Tuh jangan lupa nabung buat Amenopianis ya Bet. Makasih ya Ebet. Sebut saya bentin Ebet. Ebet sang pianis, asik. Makasih ya Kak Reza Ilham. Kenapa jadi Ebet yang nabung? Karena aku juga sering isengin dia banget sih guys. Ya, aku mau pakai lip tint dulu supaya nggak pucat. Aduh, mana lip tint aku? Ebet ada Cici guys, betul banget. Adik aku satu-satunya, jangan lupa, satu-satunya. Aku nggak punya adik lain lagi ya. Headsetnya play lagu nggak sih itu? Jujur nggak? Justru kalau aku kalau aku play lagu lebih parah gak sih? Kayak aku dengerin lagu tapi aku nggak mau kasih tahu kalian. Jujur kayak terlalu introvert gitu loh. Lagunya nggak mau dibagi-bagi. Sudah kudagu. Tapi dari tadi aku tuh ini kok aku nyalain kok lagu di sini. Kan tadi kan aku kan dengerin Amenopianis guys. Asik. Ebet beda sehari dengan saya sih. Ternyata Om Stefan kelahiran 2009 juga ya Om. Baru tahu. Sudah kudagu. Happy birthday ya Koko. Ternyata kalau Stefan masih 17 tahun. Baru bikin KTP. Ebet sama kamu tinggian siapa sih? Masih ditanya, tentu saja dia. Headphone warnet udah sobek-sobek. Jujur ini baru sobek pas aku ke Vietnam kemarin guys. Jadi sebelumnya ini tuh masih aman banget ya sebelum aku ke Vietnam. Tapi pas aku ke Vietnam itu aku bawa ini dalam tas. Kan sebenarnya ini ada casingnya kan guys. Kalian kalau punya yang ini pasti kalian tahu ini ada casingnya. Nah casingnya itu tuh gede, jadinya aku tuh nggak bawa. Sedangkan aku kayak masukin ini cemplungin ke dalam tas aku yang isinya tuh banyak gitu guys. Padahal di Vietnam aku nggak pakai ini sama sekali. Tahu gitu aku nggak usah bawa guys. Tapi aku malah memberatkan tas aku selama 7 hari membawa headphone ini padahal nggak pakai sama sekali. Jujur emang aku itu tasnya kayak isinya apa aja ada. Walaupun nggak semua barang aku pakai.
Jujur lebay 500 kilo. Tinggal ganti padnya aja kan. Iya, ada kak, bisa kak diganti. Tapi ya, makasih ya Kak Marcel. Tapi ya ini apa namanya, pencapaian. Kemarin koper aku nggak nyampe 30 kilo guys, cuman 20 kilo aja kok. Aman banget, aman banget. Aku tadi belum saya ceritain loh tentang Ebet. Ada yang mau aku ceritain tadi, apa ya? Mau kemana sih? Nggak kemana-mana. Centil aja, centil. Tuh, kalian lihat nggak sih sebetulnya poni aku udah kayak ke depan-depan gitu. Lagi mau get ready with me Kasin? Enggak kok, aku kan udah selesai pergi. Udah pulang bahkan. Makasih ya Kak Franco. Kenapa show kemarin gak pakai earrings? Nah, itu sebenarnya karena aku lupa bawa. Jadi kalian tahu nggak sih, aku tuh bilang aku tuh dulu emang suka banget. Makasih ya Kak Stefan. Aku tuh emang suka banget pakai anting yang bentuknya itu ring gitu daripada anting yang tusuk. Karena kalau anting tusuk tuh kalau dibawa tidur tuh sakit. Tapi anting aku yang ring itu, yang dari SMA itu guys, hilang. Dan juga aku terakhir udah beli lagi anting yang, makasih ya Febri, udah beli lagi anting yang ring lagi tapi hilang lagi. Jadinya aku terakhir beli anting yang tusuk, jadi aku kayak suka lepas pasang gitu kan. Terus terakhir aku lupa pakai pas mau show, jadinya ya udah deh. Tapi walaupun begitu aku udah sadar, walaupun aku lupa bawa anting pun aku tetap cantik, jadi nggak apa-apa gitu. Hilang mulu apanya yang hilang maksudnya? Suaranya atau apanya ya hilang? Makasih ya Karakaraza. Kamu kan punya adik ya, jadi pasti kamu relate dong kayak gimana rasanya ngejalin adik tuh seberapa serunya. Nah, tadi aku juga mau ceritain tentang Ebet. Apa sih tadi mau ceritain tentang Ebet? Aku lupa lagi. Bet apa ya? Yang mau nabung buat Amanda Pianis bisa cek Exintection ya guys. Makasih ya Om udah ngingetin. Aku seneng banget deh punya banyak Om di sini. Jadi punya banyak yang selalu ingetin aku. Makasih ya Kak Zain. Kamu mau jadi Om juga, Om Zain. Makasih ya Kak Stefan. Oshi Ebet siapa? Sebenarnya dia nggak pernah ngomong, tapi aku yakin Oshi dia pasti aku. Karena kalau Oshi dia bukan aku akan paksa Oshi dia aku. Aku akan kayak, selain Ebet sayang Cece nggak? Aku juga akan bertanya, Cece cantik nggak? Terus dia pasti kayak, iya cantik gitu kan. Terus aku akan bertanya lagi, cantik aja apa cantik banget? Terus dia akan jawabnya, ya cantik banget lah. Dia akan jawabnya gitu. Tapi aku akan paksa lagi, beneran nggak? Jujur nggak? Tulus nggak? Gitu. Makasih ya Kak Decila. Terus dia bilang beneran gitu. Oshinya Anin pasti. Aku pengen deh mempertemukan Anin dan Ebet. Justice for Ebet. Kalian kenapa gitu sih? Nggak apa-apa loh. Kalian kalau mau jadi Ebet bilang aja. Makasih ya Kak Iwan. Aku tadi mau cerita sesuatu sumpah. Apa ya? Aku lupa deh. Guys, ingetin aku tolong. Apa yang tadi aku mau ceritakan tentang Ebet? Makasih ya Kak Resi Prabu. Tadi aku udah mau cerita sumpah, terus aku lupa. Hidupmu belakangan ini berat ya, Bet? Oh my god, aku tadi kirain ngomongnya hidupnya belakangan ini berat ya, Sin. Ternyata belakangnya Bet. Ultah Ebet berhubungan gak ya sama ultahnya?
lupa lagi. Oh, aku tahu. Ini bukan yang mau aku ceritain. Aku tuh dulu tuh suka bercandain dia. Makasih ya Kak Lazu. Aku tuh suka bercandain dia kalau aku kayak butuh mau beli apa gitu, aku suruh dia yang beliin aku, kayak karena sebenarnya jokes ini berawal dari, tahu nggak sih kalau anak SD tuh suka kayak ada tugas-tugas disuruh bikin poster gitu. Posternya tuh kayak misalkan poster perlombaan gitu, misalkan kayak ikuti lomba ini nanti kayak juara satunya ada berapa juta dapatnya. Makasih ya Kak Imam. Dan juara satu kayak dapat 1 juta, juara 2 dapat berapa juta. Enggak, berarti juara 2 dapat 500.000 gitu misalkan ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah gitu kan tahu kan suka ada, makasih ya Kak Febri, suka ada kayak challenge gitu, kayak challenge sahur with sin. Asik, siapa yang menang sahur with sin? Oke, bridgingnya kejauhan. Tapi pokoknya kalian tahu kan ada kayak disuruh bikin poster-poster gitu kan. Terus aku ngeliat kayak gitu. Aku bilang kayak, ih, makasih ya Kak Fai. Ih, hebat ya ampun. Kayak banget udah bisa bikin lomba gitu. Aku kayak suka ledekin dia gitu. Terus habis itu sejak itu aku suka kayak, jajarin Cece dong. Makasih ya Kak Biji-bijian. Ya ampun udah berubah lagi tuh profilnya tuh. Jajanin Cece dong. Makasih ya Kak Raza. Aku kalau jadi ebet kayaknya takut. Untung kamu bukan ebet. Makasih ya Kak Dandi. D-nya dream ya katanya Kak Dandi 08. Gak menang aku. Gak apa-apa. Kamu tetap menang di hati aku. Harusnya siapa PP-nya? Kemarin kan aku PP-nya. Makasih ya Kak Dikvanya. Aku gak dimenangin. Kamu sih suka isengin aku. Halo Kak Biji-bijian. Kenapa sih kayak ada seleb lagi di sini? Apa lanjutin cerita apa lagi tentang ebet lagi? Apa lagi yang mau aku ceritain ya? Makasih ya Kak Dandi 08. Banyak banget lagi. Coba kalau gitu aku coba inget-inget lagi ada kejadian apa lagi di Vietnam ya. Miss, bulan ini kita VC ya. Oke. Kak Dandi. Kenapa seleb? Emang kamu gak merasa kamu seleb? Sebagai pribadi tuh harus ada loh, harus ada kayak perasaan selebnya dikit. Ngerti gak sih? Kayak kalian bangun tidur tuh harus yang kayak, oh my god, gue seleb. Dulu iya. Emang sekarang enggak? Merinding Ci. Untung aku orang biasa. Aku juga orang biasa kok Om. Di mata seorang om, aku hanya keponakannya. Ngomong-ngomong om ya, aku tuh kalau panggil om itu di keluarga aku tuh panggilnya Icang. Icang itu jadi itu panggilan aku itu, ii aku tuh, i itu artinya satu. Jadi kayak ini Icang itu tuh adalah om dari tante aku yang pertama gitu. Walau kenapa Raka yang sopan dia kenapa? Kalian ada yang mau aku panggil Icang juga? Asik, keren banget. Cocok gak sih kalian dipanggilnya? Tante apa panggilnya? Sebenarnya guys, tahu gak sih, tante aku itu terkenal banget, sumpah. Tante aku tuh seleb, kalian tahu? Gak bohong, satu circle aku kenal sama tante aku. Aku ini gak ada ya guys ya. Tante aku tuh seleb. Jadi dia itu kayak satu RT dia kenal, sumpah.
Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kalau misalkan aku ketemu teman aku pun, teman SMA aku, misalkan kayak kan kita kan teman SMA udah jarang ketemu kan. Tapi kalau misalkan tiap kali ketemu pasti dia kayak nanya kayak, "Itu tante kamu?" Aku sering lihat dia bilang kayak gitu. Tante siapa? Walaupun dia sering lupa namanya ya, tapi dia sering ingat, tapi dia selalu ingat kalau itu tuh tante aku. Jadi kenapa tante aku terkenal? Dia itu suka bawa motor keliling komplek, motornya merah gitu guys. Nah, kenapa juga dia bisa terkenal? Karena dia baik hati abis guys. Dia kayak bener-bener ke semua orang baik banget. Dia kayak suka ngasih makanan gitu. Maksudnya kayak ada acara apa terus kayak dikirimin makanan. Terus misalkan ada apapun gitu ya, kayak baik banget, sama orang yang kenal pun baik gitu. Jadi kayak sama siapapun tuh kayak tiba-tiba ngobrol gitu. Dan juga dia itu physical touch abis. Jadi aku merasa keluarga aku tuh love language-nya tuh physical touch banget. Karena dia kalau ngobrol sama orang dia bisa kayak gitu. Kalau dia ngobrol sama kamu nih ya, bisa diremas gitu, tangannya kayak dipencet. Karena dia se-physical touch itu. Social butterfly banget gitu guys. Jadi teman SMA aku tuh bukan cuma satu guys, inget banyak gitu ya guys, banyak banget teman SMA aku yang inget sama tante aku ini. Jadi kalau misalkan nggak ada aku nih ya, bahkan dia bisa ngomong dia ketemu tante aku. Jadi tante aku itu dia tuh kayak ada tongkrongannya gitu, hits banget lah pokoknya. Dan di tongkrongannya itu jadi dia itu suka main, kayak kalian tahu kan kalau misalnya di mall tuh ada tempat-tempat bermain gitu, bermain koin. Bukan koin itu ya guys ya, tapi kayak tahu nggak sih yang tembak-tembak ikan gitu, terus yang kayak koinnya jatuh-jatuh gitu, ada mesin permainnya, kalian tahu kan. Nah itu guys, tante aku udah kenal sama semua staff-staffnya. Jadi kalau misalkan kayak dia tuh bisa minta koin sama staff-staffnya kayak ayo sini gitu, saking udah kenalnya guys. Terus kayak dia tuh bisa main di situ kayak berjam-jam gitu. Jadi misalkan kayak dari sore sampai malam kayak 5 jam gitu bisa main di situ guys, sama Icang aku juga gitu. Terkenal banget lah pokoknya. Terus jadi itu teman-teman aku yang kadang-kadang main juga ke tempat itu, ke tempat tongkrongan tante aku itu, pasti lihat tante aku kan. Terus dia bilang kayak, waktu itu ketemu Sin lagi main, waktu itu aku ketemu sama tante kamu lagi main. Terus kadang-kadang juga guys, bukan cuma di tongkrongan main, tante aku juga kadang-kadang ketemu teman aku di acara keluarga. Jadi nih, saking tante aku deket sama banyak orang juga, dia kenal sama mamanya temen aku, kayak atau papanya temen aku gitu. Jadi kalau misalkan kayak acara keluarga temen aku pun tante aku ikut guys. Jujur konserto dalam hujan Cynthia sang pianis. Makasih ya Minsin ya. Ya kan, extrovert banget kan. Kayak kalau misalkan aku merasa lagi kayak aku lagi di fase introvert banget gitu ya, kayak kalau misalkan tante aku datang tuh langsung kayak oh my god, jiwa extrovertku langsung kembali. Sinabung, kok kayak nama gunung. Nggak apa-apa, tapi tetap suka, supaya tabungan kita menggunung. Menarik. Makasih ya Minsin. Jadi mau kenalan sama tantenya. Jadi kamu lebih pengen VC sama tante aku apa sama Ebet? Udah banyak yang nabung loh Sin. Iya makasih ya, aku tadi udah lihat loh 10.000 pertama. Soalnya tadi yang 10.000 pertama dia langsung pamer gitu di X. Nih Sin 10.000 pertama. Makasih ya. Terus tante aku juga kan aku ulang tahun guys, aku masih dikasih angpau sumpah sama tante aku, kayak love banget. Sumpah itu kayak anugerah terbesar dalam hidup aku sumpah, mempunyai seorang tante yang seleb. Aku bisa belajar menjadi lebih seleb lagi.
Aku mau VC sama Ebet soalnya mau pengaruhin dia buat Oshin Michi. Nggak apa-apa sih, aku rela coba deh VC sama Ebet deh. Karena kalau dia ngobrol sama aku bawaannya kayak capek gitu. Lagi mikir strategi konten apa untuk konserto dalam hujan. Tentu saja nanti ya akan ada syuting. Settingnya itu ada piano tengahnya. Terus nanti akan ada di ruangan terbuka. Akan ada suara hujan yang besar. Ada aku di tengahnya. Nanti syutingnya kayak dari angle kiri karena aku angle kiri banget orangnya. Terus abis itu nanti ditambah lagi ada yang dari jauh gitu kan supaya dramatisnya itu kerasa, supaya deras hujannya itu kerasa. Tapi jangan kayak ini ya, jangan kayak kelihatan fake gitu ya hujannya ya. Walaupun nanti kita syutingnya pakai shower gitu ya, tapi jangan kelihatan fake. Ada yang kena petir nggak Ci? Kalau kau mau boleh. Vincent urusin Vincent mau kan? Tapi menurut aku Vincent cemerlang. Mampu melahirkan bintang-bintang. Mana kuat Vincent. Duh luluh ini mah. Aku jadi yang pegang selang air Sin. Boleh. Siapa lagi yang mau ikutan? Siapa yang mau ikutan? Siapa yang mau jadi sound effect hujan? Kak Dandi, boleh. Nanti kamu harus belajar ya. Belajar teknik membuat suara hujan. Siapa yang mau jadi tutupan pianonya kok Franco? Jangan kok, kamu nggak boleh. Nanti kamu pegel, nggak boleh. Kamu nanti harus yang apa ya? Yang ini aja deh, menikmati suara pianonya. Asik. Gue jadi apa? Jadi lele. Hujan nanti ada air menggenang, ada lelenya gitu. Aku jadi apa? Kak Safir, nanti kamu boleh bantu kayak menjadi gadis yang kayak terpukau dengan permainan pianonya. Lama banget dong ujiannya. Ujian kan emang lama kan? Kalau aku, karena kamu adalah seorang figur ayah, kamu nanti akhirnya kamu akan datang untuk menyelamatkan orang-orang dari hujan. Ngerti gak sih? Kayak kita tuh kita semua lagi kehujanan gitu, tapi kita semua mencari perlindungan. Nanti kalian bisa bebas dari hujannya di bulan Juni. Asik. Jangan lupa sinabung buat Cynthia sang pianis konserto dalam hujan. Cynthia, kamu bisa nggak bela diri? Tiba-tiba kok jadi bela diri? Atur sedramatis mungkin. Jujur aku kayak tambah dramatis karena kalian. Vincent mau mandangin kamu aja deh. Aku telat gak sih baru selesai orderan? Gak telat kok. Kita lagi aja, emang kenapa? What happened to you? Aku hari ini tuh bener-bener pergi sendirian banget tau guys. Jadi aku tadi pergi dari kayak siang gitu. Sebenarnya aku kayak dari kemarin aku kan udah
teater dan abis itu kan lanjut kegiatan lagi kan. Terus aku udah mikir karena hari ini tuh libur, jadi aku harus memanfaatkan libur sebaik-baiknya. Jadi aku harus pergi atau kayak jalan-jalan gitu biar aku healing juga, biar refreshing gitu. Nah abis itu walaupun sebenarnya awalnya nggak tahu mau kemana ya, tapi aku pilih aja ke tempat yang deket sama daerah rumah aku gitu guys. Nah abis itu aku akhirnya pergi ke mall. Terus sebetulnya ada beberapa list yang aku emang pengen gitu kan guys. Salah satunya adalah aku pengen tadinya cobain Butter Talk yang viral di TikTok. Kalian tahu gak sih Butter Talk itu yang kayak bentuknya sebenarnya bulat-bulat gitu. Terus abis itu dia kayak luarnya garing, dalamnya chewy. Jadi kayak menarik banget gitu guys. Terus habis itu malah tadinya aku nggak tahu karena aku udah sempet nyari di Google gitu kan, Butter Talk di mall ini gitu kan, tapi nggak ketemu guys. Nah aku lagi jalan-jalan aja kan, jadi karena aku tuh pergi kayak agak random gitu, aku nggak berniat mencari itu, aku jadi jalan-jalan aja menyusuri semua lantai gitu kan. Terus tiba-tiba ada kayak cafe yang jual Dubai ice cream gitu kan, aku pengen dong. Abis itu pas aku mau beli, udah pesen sih, cuman katanya akhirnya nggak ada gitu guys, Dubai ice creamnya. Nah terus malah adanya Butter Talk ini. Aku sebenarnya tadinya kayak ragu gitu, aku kayak tanya gitu ke orangnya, ini bukan yang lagi viral itu ya? Terus dia bilang, ini iya yang lagi viral. Aku kayak, oke, ini satu. Akhirnya aku beli, aku duduk. Abis itu pas aku makan, sumpah guys, enak banget. Aku suka banget. Udah pesen tapi nggak ada. Iya, tapi masih di kasir gitu. Gimana tuh, pah? Habis itu guys, setelah itu akhirnya aku makan sendirian karena aku pergi sendirian gitu kan. Aku tuh enjoy banget tau guys pergi sendirian. Walaupun kayak orang ngomong kalau bisa pergi sendirian tuh kayak kasihan, kayak kenapa gitu, kayak biasa aja. Aku tuh pernah ngomong ke teman aku kayak waktu itu aku ngapain gitu. Pokoknya intinya aku bilang aku pergi gitu kan. Terus dia banget, halo guys. Jujur banget aku mati lampu guys di rumah aku. Kalian tadi lihat gak sih tiba-tiba mati? Alamak. Dimatiin ebet. Tapi ini udah nyala lagi kok guys. Jadi mati sendiri dan nyala sendiri. Makasih Om Stefan. Tapi jadi agak panas ya ini ya kamar aku ya. Mati AC-nya. Makasih ya Minsin. 5.000 orang menyaksikan lampu rumah aku mati. Malu dikit. Ebet lagi yang kena. Kirain habis baterai. Enggak, aku udah nge-charge tadi. Makasih ya Kak Febri. By the way guys, By the way, ada cerita lanjutan gak? Oke, abis itu aku tadi makan. Terus abis itu akhirnya setelah makan aku pindah lagi sih. Pindah lagi, makan lagi. Setelah makan aku makan. Setelah makan Butter Talk aku makan sushi. Karena aku emang pengen sushi gitu. Dan aku tuh seneng banget makan sushi walaupun sendirian. Jadi kayak aku pesen untuk diri aku sendiri. Makasih ya Kak Franco. Tapi aku makannya gak banyak, cuman kayak 7 sushi doang, sumpah. Aku gak mau kayak terlalu banyak makan. Gak bisa pesen banyak jenis kalau sendirian, gak asik. Tapi tadi aku makannya kayak yang set gitu, yang kayak ada satu gitu. Jadi kayak coba beberapa rasa. Dan aku tuh ternyata aku baru sadar aku sesuka itu banget. Makasih ya Kak Seiko. Aku sesuka itu banget sama ini apa namanya, inari. Kenapa? Karena aku tuh suka banget sama soy sauce sama wasabi. Dan kalau misalkan menurut aku kalau makan bareng inari tuh, inari kan agak manis gitu kan. Jadi menurut aku tuh kayak ngeblend banget antara soy sauce sama wasabi sama inarinya, sumpah. Kayak enak banget dan aku tuh suka banget soy sauce-nya tuh sampai
banjir gitu, jadi sushinya dikit tapi sausnya banyak gitu, jadi bener-bener rasanya tuh kayak dalam mulut tuh kayak wow. Makasih ya Kak Raka. Kamu selalu pakai soy sauce? Iya banget. Makasih ya Kak Febri. Inari isi apa belinya? Tadi aku belinya inari biasa yang isinya cuma nasi doang. Makasih ya Kak Sabil. Gitu. Apa yang maunya dijelasin sih? Dasar. Kalau nyari lele ya semangat. Waktu itu aku suruh kalian cari lele, sumpah banyak banget yang cariin. Makasih ya Kak Febri. Udah lama gak makan sendiri, cobain deh, itu menjadi healing terfavorit tahu. Abis itu setelah aku makan sushi, aku pergi lagi untuk minum. Tahu guys apa yang aku pesan guys? Espresso matcha latte. Catat guys, aku tidak memesan minuman manis lagi. Karena menurut aku, apa itu minuman manis? Asik. Makasih ya Kak Franco. Dewasa tuh iyalah. Terus tadi aku kan kayak ada menu lain kan, namanya chai latte atau chai latte apa chai coklat gitu tadi menunya. Terus abis itu latte-nya kan manis dikit doang. Terus aku nanya kayak, kalau ini apa rasanya gitu. Terus dia bilang, oh itu rempah-rempah tapi manis gitu. Terus aku langsung kayak, no, aku mau yang espresso aja, espresso matcha latte. Ci nyanyi yang bonus song kemarin dong. Tahu gak sih, aku udah merasa itu lagu cocok banget buat bonus song kemarin. Karena lagu apa lagi yang melambangkan cinta abadi? Jadi pas ada kesempatan, aku langsung aja kayak bonus song. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta onda abadi. Gue lihat mukanya udah nyengir-nyengir jahat pas mau bonus song. Tentu saja ketika suasana menjadi hening, itulah waktunya untuk bonus song. Catat ya. Alia mana, Alia mana. Emang si Alia parah itu ya. Mic orang diambil, ya ampun. Gak tahu dia kalau mic itu nyawa seorang idol. Bet tolong kalau cucunya di stopin bonus songnya, nanti kalian sedih loh kalau nggak ada bonus song lagi. Kalian tahu nggak sih, ini aku spill dikit ya. Alia dia nanya kayak gini, Cici mau nggak bacain surat buat aku gitu kan. Terus aku bilang kayak, boleh aja sih Al kalau dibolehin, karena aku sempet dibilang jangan baca dulu sama Om Jot, mungkin karena aku keseringan baca dan keseringan bonus song ya. Aku pas Dena juga aku kayak pengen kan bacain Dena kan, karena kan aku sayang banget sama Dena gitu kan. Terus habis itu kayak, tapi aku gak berani nanya ke Om Jot karena aku tahu mereka pasti pengen yang lain yang baca gitu kan. Habis itu akhirnya aku nanya Desi kayak, Des siapa yang baca Dena gitu kan. Terus katanya Katy Ci gitu kan. Aku kayak oke sih, gak apa-apa sih, mungkin emang belum waktunya untuk bonus song gitu kan. Jadi kayak gak apa-apa, aku tahan dulu. Tapi akhirnya lumayan lah ya, ada bonus song sedikit di STS-nya Kak Indah.
Nanti akan ada waktunya. Iya lagi. Kira-kira kalau buat Alia apa guys bonus songnya guys? Apa sih lagu yang dia suka? Tapi ya guys ya, kalian tahu gak sih, dalam bonus song itu juga gak bisa ngasal guys. Kalian juga harus berpikir kira-kira bonus song apa ya yang cocok untuk member itu, yang relate dan juga yang emang menggambarkan member itu banget gitu guys. Jadi kalian tahu bonus song itu tidak mengasal-ngasal, oke? Nah itu keahlian kamu banget, ya kan? Udah nyiapin berapa bonus song buat kedepannya, Ci? Jujur, bonus song itu disiapinnya lama. 7 hari 7 malam. Jadi nih kalau misalkan mau ulang tahun, mau STS member, aku akan memikirkannya 7 hari. Enggak lah, hitungan menit. Sebenarnya aku biasanya mikirinnya pas udah hari H guys. Kayak kemarin tuh aku tuh udah mikirin kayak lagu yang Inazuma itu aku pikirin, karena aku sampai cari di Google guys, lagu JKT48 apa yang ada kata indahnya. Udah gitu ternyata muncul gitu kan, cahaya kilat yang sangat indah. Terus kayak tiba-tiba pas MC di roulette pas banget, pas aku bagian aku kayak disuruh lagu buat Kak Indah gitu kan. Langsung aja begitu aku dibalikin badannya sama kamu teh, aku langsung mengeluarkan bonus song itu. Dirimu cahaya kilat yang sangat indah. Walaupun dibilang sama Icel itu cahaya silat gitu ya guys. Nggak apa, yang penting kalian udah ngerti kan maksud aku lagu apa yang Kak Indah banget. Cynthia, kamu kuliah jurusan apa? Kok tiba-tiba nanya itu sih? Aku lagi bahas bonus song terus tiba-tiba ditanya. Emang kayak lagu, maksudnya emang jurusan aku kayak ini ya, kayak jurusan bonus song gitu. Cuma tanya aja, oke nggak apa-apa. Aku jurusan interior design ya kak. Nanti VC aku gantiin kasih bonus song ke kamu ya, boleh banget. Aku jurusan fakultas arsitektur. Keren banget Kak Zaki. Kamu udah lulus berapa tahun? Kapan buatin aku desain cafe? Maunya apa kafenya? Cafe yang dia itu punya piano dan juga ceilingnya itu kaca. Jadi kalau hujan itu langsung akan ada suara rintik-rintik hujan dan gak masuk dong, masa hujannya masuk. Akan ada suara rintik-rintik hujan dan kelihatan hujannya gitu. Bonsong kalau selain lagu JKT boleh nggak sih? Boleh kok, kemana aja aku kan nggak ada lagu JKT-nya. Maksudnya kan itu bukan lagu JKT. Asal lagunya relate dengan membernya ya. Jujur aku suka banget lagu itu. Kalian yang ikutin Saurusin pasti tahu aku muter lagu itu beberapa kali. Bentar, ini udah kelar belum bonus song? Udah. Nanti lagi ya, tunggu ada momennya. Kapan momen perahu kertas? Jujur, member siapa ya yang bisa aku kasih lagu perahu kertas? Menarik. Aku dari tadi masih pakai kuota. Mau putar lagu dulu.
Anin. Tapi Anin aku udah baca guys tahun lalu. Mungkin banyak juga yang pengen bacain buat Anin nanti. Ketoy. Jujur sih Ketoy itu kalau misalkan sama aku ya, dia kocak sumpah sekarang. Dia waktu itu kita sebenarnya waktu itu pernah bikin konten buat TikTok JKT48. Tapi kayak kontennya itu kayak belum up sampai sekarang. Nggak tahu ya, mungkin keterlambatan dalam penguploadan gitu kan. Pokoknya intinya kayak kita tuh bikin konten yang ini, tahu gak sih, kasih HP ini ke orang yang apa gitu kan. Waktu itu aku bikinnya ke Alia, kasih HP ini ke orang yang jajannya banyak banget gitu kan. Abis itu si Katie tuh bikinnya kayak gini, kasih HP ini ke orang yang paling bijak gitu kan. Terus abis itu ke aku guys. Abis itu kayak aku kayak Mang iya Kat. Iya, dia bohong. Dia tuh ketawa mulu sumpah si Katie. Lucu banget. Makasih ya Kak Karipat. Mau puter lagu apa ya guys? Mau puter lagu ini dulu nggak? Lagu yang lagi aku suka. Iya. Amene pianisnya nanti bulan Juni. Makasih ya Kak Dandi. Tebak member yang sering kayak gitu. Cilia sumpah. Cilia kalau kayak gitu tuh kayak ada suaranya. Kayak kalau udah kayak gitu itu artinya high sin gitu. Jadi kadang-kadang aku kayak ngeliat Cilia, terus Cilia cuma kayak gitu. Itu artinya high sin. Nanti event MNG nyanyi lagi gak sih? Jujur kayak aku udah nyanyi mulu sumpah tiap MNG. Harusnya banyak juga yang mau nyanyi juga. Tapi gak tahu sih, nanti lihat aja ya. Biasanya kalau udah MNG, kakak staff udah yang kayak, Sin mau gak gitu. Jadi aku yang tadinya gak mau, jadi aku kayak, apa nyanyi ya gitu. Makasih ya Kak Zain. Makasih Kak Raka. Dance aja sih, jujur aku udah kayak sering kepikiran apa nanti jangan nyanyi mulu, apa sekali-sekali dance gitu kan. Tapi kayak akhir-akhirnya balik nyanyi lagi guys. Dance aja sama Lana. Tiba-tiba banget nih sama Lana nih. Nyanyi perahu kertas aja. Nyanyi perahu kertas, tapi kalau sama Kak Maudi aku mau. Jika ke kafe enakan sendiri apa sama teman? Tergantung sih. Kalau misalkan sama teman juga seru karena bisa cerita-cerita, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau kalian sendiri juga, kayak aku tadi tuh bener-bener sendiri guys. Aku tadi bener-bener lagi introvert moment banget. Aku kayak duduk di kafe sendirian. Aku pakai headphone aku dari tadi. Terus abis itu aku nongkrong sampai kafenya hampir tutup. Aku nongkrong sampai kayak udah jam 9:30 gitu. Karena aku tuh tadi lagi butuh fokus. Asik. Hobi aku itu
Keren deh. Kebiasaan seleb gitu ya. Duluan Yasin, duluan ya guys, saya dulu. Makasih ke Franco, selamat istirahat. Mau lah 18 ya nih. Kenapa seleb? Gak apa-apa sih, gak kenapa-napa. Pesen apa aja tadi, Ci? Di kafenya cuma pesan minum espresso matcha latte. Habis itu aku tuh sempet kayak lihat-lihat samping-samping gitu kan, apakah udah pada pergi gitu kan. Untung ada satu orang juga, makasih ya Kak Bukan Ripet. Ada satu orang juga yang lagi laptopan gitu, jadi dia juga belum pergi dari situ tadi. Untungnya dia juga masih ada di situ, jadi aku kayak nggak enak gitu loh, karena itu tuh udah pada kayak bersih gitu, udah kayak close order juga, terus aku udah bayar juga sebenarnya, cuman setelah bayar pun aku belum pergi gitu kan, karena aku masih duduk situ, karena aku masih pengen aja gitu guys. Abis itu pas udah jam 9.45 gitu mungkin ya, kayak aku baru beranjak gitu, itu kayak pas udah mau tutup gitu loh gerbangnya, tahu gak sih? Podium jangan lupsin. Oke, akan aku bacakan dulu. Dari yang ke-20 ada Kak Silpinya Cynthia, makasih ya Kak Silpi. Ada juga Minsun, terima kasih. Ada Kak Iwan, makasih ya. Ada Kak Safir, makasih. Ada Kak Irfan, makasih Kak Irfan. Ada Kak Imam, terima kasih ya. Ada Kak Fikri, terima kasih. Ada Kak Resi Prabu, makasih ya. Mau gue lagi ya guys. Cinta-cinta ini, cinta sejati. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny bolehlah skip. Tadi yang mana? Ke-12 ya, ada Kak Dendi, abangnya Trisha. Setahu aku sih Trisha udah gak mau nanti jahat. Makasih ya Kak Bukan Rifat. Makasih ya Kak Fai, terima kasih. Kak Fai kemarin dapet ini ya, dapet gift top gifter dari IDN. Keren banget asli. Makasih ya Kak Biji-bijian, makasih Kak Marcel, makasih Kak Tommy, makasih juga Om Zain, makasih Om Stefan, makasih Kak Febri, Kak Franco, makasih ya yang udah istirahat, makasih ya Kak Rakaraza, makasih juga Kak Seiko. Ih belum dadah, aku coba baca podium doang. Aku ada anak rambut gitu tau, bersisa gitu poninya. Cici gak ada niatan buat nyanyiin Usukushi Inazuma. Gara-gara aku bonus song tiba-tiba jadi Cynthia nih. Bukannya udah sejam live-nya Sin? Iya, tapi masih mau live. Udah resmi jadi om-om ya. Kalau dari umurnya sih udah ya. Eyeshadow cakep, makasih ya. Aku tuh tadi juga sempat lihat-lihat eyeshadow gitu tahu. Aku tadi kayak merasa pengen beli eyeshadow yang lebih pink lagi, karena aku tuh beberapa kali ini aku sering pakai coklat dan aku pengen pakai yang warna pink gitu. Jadi sebenarnya pengen beli, cuman kayak baru lihat-lihat dulu. Untuk masih 20-an. 20-annya berapa kah? 20-an awal atau 20-an akhir? Kalian udah kebayangnya cinta Honda abadi ya? Sebenarnya aku kayak kemarin ini sih
Walaupun ya pas aku nyanyi tuh kayak heboh banget, berisik banget, jadi nggak kedengeran, tapi yang penting poin aku tersampaikan, cinta onda abadinya tersampaikan, jadi kayak cukup puas ya. Di keabadian, jujur banget tau nggak, aku udah expect itu bakal dikontenin, bakal dikasih sound cinta sejati ini. Aku udah tahu dari sebelum aku nyanyi, aku tahu itu bakal diedit sedemikian rupa, ditambahin lagu aslinya kan. Dan aku merasa kayak kalian tuh membutuhkan konten itu. Jadi berterima kasih sama aku karena aku udah bantuin kalian, udah menginspirasi kalian buat bikin konten itu. Pret, nggak percaya sama aku. Lihat seberapa jahatnya muka aku waktu itu. Seketika semuanya kaget. Banyakin momennya Sin biar bisa diklip. Banyakin klipnya. Ini 3 tahun lagi kepala 3. 3 tahun lagi kamu akan berubah dari mas menjadi om. Live 8 jam biar banyak klip. 8 jam? Kamu kira aku gak pernah live 9 jam? Asik! 8 jam doang, gak salah. Jangan gitu Sin, aku sama KM kepala 3 nih. Gak apa-apa tahu. Aku sangat merespek banget orang-orang yang sudah berkepala 3. Udah mau habis baterai ini laptopnya, ntar tiba-tiba dia mati lagunya. Tahu gak sih tadi aku pergi kan, aku lagi di toko yang kayak ngeliat keychain gitu. Terus abis itu guys, aku tadi beli keychain ini guys. Keychainnya sebenarnya kayak kecil gitu sih, tapi kayak nggak tahu kenapa aku demen liatnya. Keychainnya sekecil ini guys, bahkan aku sebenarnya nggak bisa kepake di kepala aku. Gak bisa, tapi aku beli karena menurut aku ini gemes banget, kayak cuman bandonya doang, kayak nggak ada karakternya, tapi kalian tahu nih karakter apa kan. Jadi kayak menurut aku ini gemes banget kan. Habis itu aku tadi lagi lihat ini guys, terus tiba-tiba aku kayak nengok ke belakang gitu kan, nengok ke belakang, kok tiba-tiba ada suara yang aku kenal gitu kan guys. Pas aku nengok, ya ampun, ini tuh anaknya Sensei Team Love guys. Habis itu pas aku nengok lagi, wow, ada sensei kita tersayang juga kan. Terus habis itu aku kayak, kak, bisa-bisanya loh lagi libur aja masih disuruh latihan gitu kan. Akhirnya ya udah, ternyata kakaknya mau beliin kado buat kakak staff yang lainnya. Terus habis itu aku juga kayak lihat-lihat aja gitu kan guys, ngeliat gantungan kunci. Terus kita udah kayak muter-muter, ternyata kita ketemu lagi di spot yang sama, yaitu adalah spot gantungan kunci. Karena emang gantungan kunci itu sangat menarik ya guys ya, kayak banyak pilihannya, jadi bener-bener nggak bisa lepas matanya dari situ. Kalian yang PM aku pasti kalian udah lihat, tadi aku udah PM. Terus tadi kan aku suruh kalian tebak kan, tebak aku beli yang mana. Kalian bener nggak nebaknya yang mana? Aku kan beli yang ini, yang bando My Melody. Terus sebenarnya tadi ada lihat juga nggak sih, ada juga yang topi gitu, yang topi kayak topi tidur gitu, topinya piyama gitu kan. Aku tadinya pengen beli yang itu, cuman kok kayak yang bando juga lucu gitu kan guys. Sebenarnya tadinya aku kayak pengen beli yang Pokemon juga kan guys. Aku tapi lupa aku mau beli yang Pokemon itu karena tempatnya itu beda, lokasinya yang Sanrio ini sama yang Pokemon tuh beda. Terus kayak pas aku udah beli, aku baru inget, lah kok aku nggak beli yang Pokemon, padahal yang Pokemon juga lucu banget.
jadi sedikit menyesal. Dan juga kayak aku baru sadar kok boneka di situ lucu-lucu banget ya. Jujur kayak makin lama makin lucu gitu loh. Aku yang tadinya kayak nggak terlalu tertarik, sekarang banyak banget boneka yang aku gemes banget. Cuman karena aku udah dewasa jadi aku nggak beli lagi sih. Semuanya aja beli timbang sekarang malah nyesel. Iya, jujur aku tadi kayak kayak ada beberapa barang juga yang kayak aku beli apa enggak ya, tapi ntar kalau nggak beli aku nyesel. Tapi kalau beli pun aku merasa kayak aduh aku beli buat apa sih sebenarnya. Makasih ya Om Zain. Mending nyesel beli. Seleb banget sih. Itu ciri-ciri seleb. Makasih ya Om Stefan. Ngaku udah punya berapa banyak keychain. Sebenarnya aku dulu punya satu kardus gitu isinya keychain semua, karena sebenarnya itu juga banyak yang dari gift gitu loh guys. Karena kan dulu kan banyak banget kan gift keychain gitu kan. Jadi aku satu boxin gitu. Dan sebenarnya banyak banget yang lucu-lucu, cuman sebanyak apapun yang lucu ada lagi yang lebih lucu. Jadinya beli lagi. Walaupun aku udah ngurangin beli keychain sebenarnya. Ini salah satu keychain aku yang lucu. Aku pernah gak sih posting ini? Enggak deh kayaknya deh. Kayaknya gak pernah posting yang ini. Aku pernahnya posting yang kayak gini tapi yang My Melody. Aku punya 2, My Melody sama Kuromi. Aku kan Kuromi kan guys. Terus habis itu waktu itu aku pamer ke Cici. Aku bilang kayak Ci gitu kan. Terus si Jeci bilang benci gitu katanya. Maaf ya Ci, jangan benci aku. Padahal tadi Hello Kitty yang full pink gemoy. Karena udah dewasa jadi kayak maunya agak low key gitu. Dia mau lihat dong semua keychain dipakai di satu tas. Heboh dong nanti. Oke, mau gunting ininya deh, kayak ribet gitu, dia panjang banget. Aku mau gantung ini di mana ya? Aku sebenarnya tadi mikir kayak pengen gantung di pouch, karena kan kalau pouch kan kita bawa-bawa ke teater gitu kan. Dan kalau misalnya kayak lagi makeup tuh jadi mood gitu loh buat pas show. Aku jujur suka banget sama makeup aku di show Percin terakhir aku, karena kayak menurut aku di situ makeup aku pas gitu loh. Terus habis itu aku juga suka sama hairdo cepol aku guys. Menurut aku hairdo cepol aku di situ kayak bagus gitu, kayak terangkat dan bikin kelihatan rapi gitu. Bisa main alat musik gak? Jujur aku baru inget guys, tahu nggak? Gitar aku senarnya copot 1 guys. Aku nggak tahu kapan, pokoknya pas aku balik dari Vietnam itu udah putus 1 senarnya, jadi aku nggak bisa main lagi sekarang. Setidaknya sampai aku kayak benerin gitar aku. Belum aku benerin lagi. Oh emang udah waktunya aja, kayaknya sih ya sih, soalnya terakhir aku benerin SMA. Jujur kayak SMA deh. Galau banget kan? Putusnya baik-baik gak sih sebenarnya? Jujur putusnya pas LDR, pas aku lagi di Vietnam. Jadi kayak pas Vietnam Jakarta gitu putus. Emang susah sih LDR sih. Makasih ya Kak Yohanes. Sadar gak sih aku hari ini bikin eyeliner beda? Aku bikin eyeliner agak ke bawah gitu. Karena aku merasa kayak muka aku kan, mata aku kan fox eye gitu kan. Terus bahkan aku dibilang sama desainer baju kita
mata aku tuh galak gitu, karena kayak dibilang bukan gitu sih, dibilang kayak muka Cynthia nih ya ada jahat-jahatnya ya gitu, kayak antagonis katanya. Kayak karena kan aku runcing gitu kan, tapi kalau kayak gini aku jujur hari ini aku kayak pembaik banget, sumpah. Ngerti gak sih? Ada baik-baiknya gitu di muka aku hari ini. Kayak lebih sabar, lebih baik. Lucu banget komennya. Tapi beda sih daripada sebelum-sebelumnya. Approve gak guys? Aku akan selalu bermakeup kayak gini supaya aku mukanya gak terlalu galak gitu. Dan juga kayak aku berharap alis aku hari ini juga gak galak guys, karena aku kayak gak pengen sumpah muka aku tuh galak-galak gitu. Jujur pas lihat kamu di first time PIDB aku kira kamu dulu galak loh. Kamu emang lihat aku pertama di PIDB? Selama itu kamu lihat aku, Kak? Makasih ya udah melihat aku dulu dan sekarang. Tapi ya pas dulu tuh make upannya, karena kan pas ini kan kita di make upin banget kan. Dan kayak kitanya juga lebih fokus perform aja. Jadi kayak buat make upnya tuh udah di make upin sama kakak-kakak hairdo, kakak-kakak make up gitu kan guys. Jadi kita tuh nggak terlalu bisa make up sendiri juga dulu. Jadi kan maksudnya kakak makeup kan jago kan, tapi kan kayak sebenarnya kan kita yang lebih tahu muka kita sendiri. Jadi kita tuh bisa mengidekan supaya makeup kita tuh makin bagus lagi di muka kita gitu. Sedangkan kalau misalkan di makeupin tuh kayak dulu makeupnya sama semua, dan mungkin kayak makeupnya buat semua member kan beda-beda kan sebenarnya harusnya. Oh iya, aku juga mau. Aku tadi tuh beli latiao guys, tapi di bawah lagi aku belum bawa naik. Aku beli latiao, kalian tau gak sih? Cemilan apa ya sebutnya ya? Cemilan Cina itu. Enak banget jujur, aku suka banget. Pasti bertemu. Yang kayak tali tambang itu Kaci, iya bener. Pokoknya tapi enak banget karena dia tuh menurut aku pedesnya itu nyerap banget sampai ke dalam-dalam. Pedes asinnya itu, dan kayak ada keset-kesetnya dikit karena ada cililnya. Jalanmu itu tuh kembang tahu terus digulung. Yaps, betul. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Kamu hari ini main kemana aja, Ci? Aku belanja juga, tadi aku udah PM juga. Aku belanja dress. Buat kalian yang tadi udah menebak, jawabannya adalah aku beli yang kotak-kotak warna-warni, karena menurut aku warnanya unik banget, dan aku nggak punya dress yang warnanya kayak gitu guys. Jadi aku akhirnya beli yang warna-warni itu. Bener nggak tebakannya? Yang orange biru, yes. Tadi kata kamu putih. Langsung aja review nanti aja ya, pas aku lagi pakai aja ya. Walaupun sebenarnya nggak tahu kapan aku pakai sih. Dan aku tadi tuh sebenarnya tuh pengen ngincer kayak baju-baju yang collab sama Moncici, tapi belum keluar. Katanya antara pertengahan bulan ini atau awal bulan depan baru mau di-ensen. No, nggak bisa. Makasih ya Kak Stanley Oliver dikirimin tawa.
Mau lagu apa lagi ya guys? Mau gue apa guys? Ayat-ayat cinta. Udah ini aja dulu ya udah. Rizky dong. Oh iya, aku tuh juga pengen banget sebenarnya bikin Cynthia itu Rizky doll, tapi habis ini aku masih ada tenaga gak ya untuk membuat cover itu? Kalau aku masih ada tenaga, aku akan buat guys. Fujiara selamanya. Itu si Anin tuh nyanyi terus. Waktu itu dia nyanyi itu terus guys ke aku dan ke member-member Team Love yang lain. Sumpah sampai bosen. Aku sebenarnya enggak, tapi tuh aku tuh shock banget karena fenomena itu terjadi tuh pas aku lagi di Vietnam guys, dan aku waktu itu kan sempet kayak jarang lihat TikTok kan karena kayak aku makasih ya Kak Chiazang, karena aku lagi perjalanan pulang gitu. Terus habis itu kayak aku kaget banget tiba-tiba Anin nge-repost tentang Furap. Aku sampai kayak, Nin ini ngapain di repost gitu kan. Terus dia cuma kayak WK doang. Oke guys, abis ini kita akan setelah lagu itu terakhir ya, itu lagu terakhir ya, setelah itu kita istirahat. Oke. Rambut baru ya Cingga, kok ini rambut lama kok sama aja. Emang terlihat seperti beda kah? Poni aku udah panjang banget. Kirain live-nya 9 jam Sin. Jangan ya, jangan mulai-mulai ya. Mau aku angkat aja poninya. Kalau aku naik show-nya gitu gimana guys? Aku angkat poninya begini. Kayak gini kayak anak kecil sumpah, tapi aku angkat seperti ini. Jujur ini kayak poni anak kecil banget kayak gini. Poni anak kecil yang udah manjang tapi belum dipotong lagi. Lucu, coba pose. Guys, aku mau mengganti lagu yang kalian minta ya. Supaya ini kayak lagu, ini kan lagunya bucin banget kan guys. Kayak bener-bener cinta yang melakukan apa saja demi cintanya. Asik, sama kayak aku. You heard, you could say the word on the stars. I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to play in the mountain you can point to. I wanna climb, it's crazy but it's true. There's nothing I won't do. I risk it all for you. 。
Kalian nge-spam love ungu. I'll do anything, anything you ask me to. I'll run through a fire that you say. There's nothing I won't do. I risk it all for you. Aku mah FOMO. Ci tipsal ke Ci Agnes. Iya, nanti aku tipsalin ya. Ci anak Cici juga live itu. Anakku yang mana ya? Masalahnya terlalu banyak. Tadi komen di post Ci Agnes. Emang sering aku pantau ada kalian. Siapapun itu ya, aku kayak liatin nanti kalau live. I will cry. Makasih ya Kak Cezam. By the way, aku kemarin lihat tahu pas aku habis show ada kayak di X gitu kan yang kayak ngomongin tentang perjalanan aku di JKT48. Siapa lagi kalau bukan Om yang nanyain. Makasih ya komen-komen positifnya dan support-supportnya buat aku. Mohon dukungan terus supaya aku bisa lebih banyak kesempatan lagi di sini karena aku perlu dukungan dari kalian juga supaya aku bisa menghampiri banyak kesempatan itu. Seneng karena postnya viral. Iya, jujur aku kan kayak cerita-cerita juga kan ke teman aku tentang kayak percakapan ini dan katanya juga sempat melihat post yang itu. Jadi semoga banyak orang juga yang bisa melihat perjalanan aku di sini. Ya kan, karena konten bareng-bareng kan lebih seru kan guys, lebih banyak lagi yang melihat. I'm proud of you. Makasih ya. Kamu kan sudah melihat perjalanan aku selama berapa tahun di sini? Udah lama banget sumpah. Melihat perjalanan aku selama 3 tahun lebih kan. Kita usahakan terus ya, Sin. Oke, terima kasih ya. I will wait until the time you shine brighter. Menurut aku, jangan ditunggu, dikejar. Aku tidak akan menunda lagi untuk lebih banyak membuat step yang lebih besar lagi. Jujur kayak capek nggak sih kalau misalkan nggak besar langkahnya, kalau misalkan pelan-pelan terus. Jadi kita kan harus sesemangat itu guys. Tapi itu kayak bayangan kalau udah jalan makin jauh. Menurut aku sih enggak ya. Menurut aku sih emang harus kita yang bereffort. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau aku maunya ngotot gimana? Izin ikut kamu ya. Makasih ya Om. Kejar terus sampai dirimu tidak bisa mengejar lagi. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Pasti bisa.
Mau dibanting dong. Kenapa sih tiba-tiba minta dibanting? Kalau dari aku ikut lari, iya kayak udah capek jalan terus ya guys ya, kayaknya selama 3,5 tahun ini udah kayak jalan terus nih, kita kayaknya harus lari guys sekarang. Ya nggak sih? Yuk semangat semua RH, kita buktikan. Kita buktikan tuh guys. Kalau ketum sudah berkata-kata, kalau ketum sudah berkata-kata berarti kita harus sinabung. Nothing impossible if we stand together. Yes. Apa guys, lagu-lagu yang membakar semangat, asik. Karena kita ada semangat lagi nih guys, jadi suara aku udah gak jadi hilang guys. Aku udah terlanjur semangat lagi. Jujur kayak kenapa aku jika aku tuh semangat pop-pop, karena aku merasa emang aku tuh orang tuh sesemangat itu kan guys. Walaupun pernah kayak capek ya, pernah kayak pudar-pudar menghilang gitu ya, tapi kayak aku tidak bisa memisahkan diri aku ini dari semangat aku yang sejujurnya ada gitu guys. Jadi tolong kita semangat bareng-bareng ya. Kamu itu pembawa semangat sih, iya kan? Gak ada yang namanya semangat sendiri ya. Gak ada yang namanya semangat sendiri kalau semuanya semangat. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksud aku? Daripada yang satu doang semangat, mendingan semuanya yang semangat. Yang semangat yuk, yang semangat yuk. Kita mau lagu apa ya? Lagu yang mencerminkan isi hati aku sekarang. Ih, lagu aku suka banget guys. To hold my breath, please stay this way. Can't let this moment end. You set up a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Stars of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Detik-detik sebelum nangis guys. Kenapa sih kalian selalu mengira aku akan nangis? Never enough guys. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Stars of gold are still so little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Pipinya kenapa sih ini? Gak kenapa-napa. Busa headphone-nya udah menudul. Tadi aku udah ceritain sumpah ini kenapa.
Don't be sad. Aku nggak sad guys, ini mataku capek karena aku pakai soft lens. Dia bilang warnet parah. Parah emang telat KMM itu. Gak apa-apa guys, dia udah om, dia perlu banyak istirahat. Kacamata lagi aja. Oh iya betul, emang om ini sangat membantu. Aku tadi bawa kacamata mana ya? Jadi sehat selalu ya? Iya dong, sehat supaya bisa semangat. Tadi ada yang bilang aku positif banget. Aku enggak sih, aku sekarang merasa aku enggak boleh sepositif itu, sumpah. Ngerti gak sih? Aku tuh merasa aku tuh terlalu banyak mengambil banyak hal positif dari hal-hal yang tidak positif. Toxic positivity. Kayak aku merasa, aku kayak misalkan nih, sesuatu yang aku tidak suka, aku tahu aku tidak puas terjadi gitu kan, aku kayak gak apa-apa lah ada sisi positifnya, gak apa-apa lah aku bisa belajar ini belajar itu. No, kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang aku mau, itu tidak boleh aku terima. Jadi kita harus tetap tahu apa yang kita mau. Suka mindset yang sekarang. Jujur aku sekarang kayak lebih ngegas. Aku sekarang kayak lebih yes no. Aku sering banget dulu kayak apapun yang terjadi aku kayak nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ini, nggak apa itu. Tapi sekarang kayak nggak mau ya. Kalau aku mau ya mau ya. Lebih menggigit. Aku sekarang kalau udah ngobrol sama Anin, aku udah yang kayak gak boleh ya Nin, kamu harus pikirin. Makasih ya Kak Febri. Stop bilang gak apa-apa, bener. Stop bilang gak apa-apa. Kalau misalkan emang perlu dimarahin, marahin. Do what you love and love what you do kah? Sebenarnya bukan do what you love and love what you do ya. Lebih kayak nggak semua yang kita suka bisa dilakukan gitu guys. Tapi kayak aku nggak apa-apa melakukan hal yang tidak aku suka kalau memang itu diperlukan. Maksudnya bukan hal yang buruk gitu guys. Maksudnya kayak hal yang tidak sesuai dengan keinginan aku. Tapi kalau itu memang perlu aku lakukan untuk mencapai goals aku, kayak nggak apa-apa. Jadi mau ngobrol banyak Sim, ya kan? Obrolan orang dewasa ini namanya om. Kalian dengar guys liriknya guys. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. Sumpah ini cocok banget buat kalian lagunya. To the world you see. Pokoknya ini tadi aku suka banget. Aku suka banget guys lirik ini guys. Setiap malam aku tidur di kasurku, banyak warna-warna yang mengisi kepala aku. Berjuta-juta mimpi membuat aku terbangun. Aku berpikir dunia akan seperti apa, karena banyak sekali visi-visinya. Pokoknya ada berjuta-juta mimpi. Judulnya apa sih? A Million Dreams. Aku ulang lagi ya dari awal, aku suka banget lagu ini. A world is waiting for me that I call my own.
Through the dark, through the door. Aku saranin banget kalian yang lagi membutuhkan motivasi kalian nonton deh film ini. Ini kayak lagu-lagunya the best kalau kalian menyerap arti-arti dari liriknya. Tuh guys, biarin aja kalau mereka bilang ini gila, biarin aja kalau aku tuh kayak kehilangan akal. Gak peduli kalau mereka bilang aku gila. Kita bisa tinggal di dunia yang kita desain sendiri. Kak Febri lagi butuh motivasi skripsi, Sin. Langsung aja didengerin. Kalian sadar kan sekarang seberapa aku tuh emang memikirkan arti-arti dari lagu. Makanya aku bisa memberikan bonus song untuk kalian. Justifikasi bonus song. Ada-ada aja di bonus song kamu mah. Iya, makanya setiap hari harus dengerin lagu-lagu ya. Aku suka banget lagu-lagu dari film ini. Aku juga suka nih lagu ini, Rewrite the Stars. Ini This Is Me dulu. Jujur aku kalau mau nyanyi lagu ini kayak mau nangis, sumpah. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you were. Oh, let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words gonna cut me down, I'm gonna stand flat, gonna turn them on. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. Aku suka deh kesemangatan kalian di kolom komentar. Doain hari ini ya, amin. Aku juga suka lagu Rewrite the Stars ini. Kalau ini lebih kayak kalem-kalem tapi kayak menusuk juga. Kita menulis ulang bintang. Jadi nih walaupun orang udah kayak ngomong kayak takdir kita begini, tapi kita bisa mengubah takdir kita sendiri dengan apa? Dengan kemauan kita sendiri. That you're my destiny. Sin udah low bed, aku belum. Nothing could keep us apart. Gak bisa. Sebenarnya aku udah sering dibilang sih sama temen aku, karena katanya aku tuh anak tuh emang dreamer banget. Kayak walaupun udah dibilang gak bisa nih, aku tetap bilang bisa. Tapi kayak jujur kadang capek menjadi orang yang seperti itu. Capek kayak untuk berusaha mengubah bintang-bintang itu. Tapi kalau bukan kita siapa lagi? You think I don't wanna run to you, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls.
feel less heartless after. Info pose to shot scene. Bikinlah pose hati deh kayak aku sama Fritzy. You'll be mine, everything keeps us apart. You're meant to find. Bonus songnya Masin. Dari tadi udah nyanyi gini masih dimintain bonus song. Memang boleh gitu, tapi ada jaraknya berapa senti sih kata Jot? Buat manasin. Udah tidur dia. Gimana tuh deh? Jujur udah lapar lagi. Saking udah banyak ngoceh-ngocehnya udah lapar lagi. Sama jadi mau bikin bihunku. Ayo ajarin bikin bihun. Gampang banget kan, cuma 2 menit aja. Ini beneran mau live 9 jam, aku gak bilang 9 jam ya. Lukisannya yang kemarin mana? Ada kok di situ. Ada guys. Aku mau lagu apa lagi ya? Lagu yang slow-slow aja deh, udah malam soalnya ya. Apa guys lagu yang slow-slow lagi? MNJ sesi 7 ke siapa katanya tuh? 7? Menatapmu sayonara. Oke, asik. Kita mau menatapmu sayonara. Ada gak sih? Gak ada ya guys ya. Kita harus dari YouTube. Who thinks so much like me? Yeah. You don't have to feel it anymore. Life's an open door. Kamu tadi ada kegiatan gak, Sin? Kegiatan aku tadi jalan-jalan aja sih. Ntar ya guys ya. Kita matiin dulu lagu Love is an Open Door. Aku ini lagi nonton yang Kak Lulu sama Kak Eli. Pada saat turun gerimis, terasa sunyi cinta yang mendekatkan kita meski tiada payung. Makasih ya Kak. Menatapmu sayonara, andai bisa ku katakan aku tidak bisa menatapmu sekarang.
hati yang basah karena hujan menjadi berat, tak menghilang jadi monokrom. Apakah yang bisa aku lakukan untuk dirimu? Menatapmu sayonara, andai bisa ku katakan darimu ku tahu kebaikan adalah kekuatan. Tak boleh lagi hentikan waktu di antara kita. Lebih dari ini kan menambah kesedihan. Kenangan kita yang selalu ada, itu hanya akan melukai dirimu saja. Maafkanlah sayonara, bibirku bergerak tanpa suara. Maafkanlah sayonara, ini adalah salahku. Bahumu mendekat, aku lari dan memeluk kamu. Menatapmu sayonara, andai bisa ku katakan titik tak berhenti. Kita berdua basah dalam hujan. Yes. Ups, sudah ku hentikan. Sudah aku hentikan sampai tidak ada yang terjadi. Udah gitu aja guys lagu Menatapmu Sayonara. Mau puter lagu apa sekarang? Lagu dari Percin kali ya, karena kemarin aku habis Percin. Makasih ya Kak JCM25. Jadi kemarin, makasih ya Kak Raza. Kemarin kan aku kan ditanyain kan guys, aku tuh kemarin tuh di DM sama Minsin guys. Abis itu sebenarnya ditanya apakah aku mau membawakan lagu yang akan berkoalisi dengan member-member lain gitu kan. Tapi kayak aku merasa lagu itu nggak terlalu mirip, nggak terlalu cocok sama aku gitu. Jadi aku mikirnya takutnya kayak kalau misalkan aku perform itu nggak membekas di kalian gitu. Terus aku bilang aku pengen Manazashi Sayonara. Sebenarnya aku tuh pas aku Manazashi Sayonara, tapi itu kan berdua kan guys, jadi pasti harus ada partner pas aku ngebawainnya. Nah terus aku tuh sebenarnya aku udah nanya, aku nanya Icel mau nggak Cel kita bawain Sayonara gitu kan. Terus tapi dia tuh bilangnya dia itu udah ngomong sama fanbase-nya dia akan bawain dua lagunya itu udah ada yang lagu solo dan udah ada lagu bertiga gitu kan. Jadi sebenarnya dia bilang kayak dia nggak mau menyusahkan fanbase-nya lagi untuk ngevote dia di lagu lain lagi. Nah tapi aku bilang karena sebelumnya aku ditawarin lagu lain, tapi lagunya itu menurut aku nggak terlalu aku banget. Jadi aku takutnya kalau aku tampilin nanti takutnya unsatisfied juga, atau kayak takutnya malah kayak datar gitu. Jadi aku pengen Manazashi. Kalau dari kalian, kalau misalnya kalian mau, mungkin selain Amino Pianis kita akan memperjuangkan Manazashi juga, karena sebenarnya itu kan Amino Pianis dan Manazashi itu kan unit di teater yang sekarang sedang berjalan kan, TWT dan juga Ramune. Dan sebenarnya itu adalah unit, dua-duanya itu ada unit yang aku mau banget di TWT dan juga Ramune. Tapi kan sekarang kalian tahu kan aku nggak ngebawain unit itu. Makasih ya Kak Ashinimot. Jadi sebenarnya aku pengen banget bawain kedua unit itu. Sangat-sangat aku pengen banget kalau aku bisa bawain di RH gitu guys. Gitu, jadi kayak aku mau nanya dulu ke kalian, aku mau berdiskusi dulu apakah yang harus kita lakukan di saat seperti ini.
Makasih ya Kak JCM25. Sama siapa sih bawain lagu Manazashi. Terus aku Vincent pamit. Tapi sebenarnya aku kayak kocak sumpah. Hei jangan kabur hei. Tapi kan aku kan juga nanya lagi ke kalian kan, karena tadinya kalian juga udah nanyain lagu, tapi kayak menurut aku itu lagunya takutnya nanti kalian kurang puas, mau nggak kalau lagu ini gitu, kita diskusi lagi gitu kan guys. Sebenarnya katanya Ichal mau aja kalau misalkan dia bawain Manazashi gitu kan, karena aku bilang juga lagu ini kan vokal banget kan guys, jadi aku pengen ngajakin dia juga. Nah tapi dianya juga kayak nggak mau menyusahkan kakak-kakak fanbase juga, karena dia udah 2 lagu gitu. Gimana Minsin aja dah pokoknya. Ya gitu guys, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalian pikir-pikir lagi ya, kira-kira apa yang terbaik untuk kita. Basing Minsin aja deh, ntar ikut nabung guys. Tapi kayak aku sudah memikirkan, dan kayaknya itu aku tuh kayak milih lagu tuh juga, selain yang aku mau bawain, kayak aku tuh milih lagu tuh yang mungkin kalian akan suka kalau aku bawain gitu. Aku ikut kemana arah mata angin berhembus. Apaan tuh? Ya itu tadi lagu yang tadi aku nyanyikan. Ku jaga mimpi, asik, dalam setiap nada. Belum bisa lihat lirik lagi kalau misalkan di ini, kalau di Perchin. Basting itu terserah ya guys kalau di Lampung. Tapi jujur kalau misalkan di Palembang juga ngomongnya basting, jadi aku tahu. Kabarin ya Ichal gimana? Daripada minta kabarin itu, mendingan minta kabar sama Minsun. Aku kayaknya mau makan deh guys abis ini. Jujur kayak udah lapar banget, ini aku nge-live-nya udah mau 2 jam guys. Jujur kayak aku abis ini aku akan makan. Soalnya Minsun di VC aja. Udah keluar belum sih jadwal VC? Aku udah tahu tapi kayaknya kalian belum keluar kayak di kalian deh. Oke, nanti kalau kalian udah tahu jadwalnya, kalian langsung amanin ya. Terus berkarya. Ya nanti kita VC lagi ya teman-teman. Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol lagi, jadi ntar jangan lupa kita ngobrol. Apalagi kalau kemarin yang nggak kedapetan MNG, nggak apa-apa, ntar kita ngobrol di VC ya. Pertama kali sesemangat ini RH. Jujur aku emang semangat banget di RH kali ini, karena aku tuh sebenarnya pengen banget banyak bawain lagu, tapi kayak nggak selalu kan, kayak nggak selalu tiba-tiba ada jadwalnya membawakan lagu yang aku mau gitu kan. Jadi kalau misalkan pas lagi RH ini, waktunya kita memilih guys. MNG masih ada sisa 1 sesi guys. Oh iya ya, masih ada 1 sesi ya. Jadi kalian kalau misalkan belum kedapetan, langsung aja guys. Tapi kalau two shotnya udah sold out, jadi let's go, kita bertemu di sold out lagi, bertemu di two shot atau MNG. Bantuin nabung aja dulu semua. Jujur tapi kayak no pressure juga ya Minsin, aku tahu juga kalian pasti juga jangan tertekan ya Minsin, aku cuman ngomong doang kok, no pressure untuk semuanya. Semangat all, kita mah enjoy, asik. Aku
Aku juga enjoy kok. Aku juga enjoy kok walaupun ngegas dikit. Kita percayakan sama Bang Fatih dan admin-admin lain ya, Sin. Dan juga om-om yang ada di sini ya. Pressure-nya Bang Fatih aja, kamu enjoy aja. Jangan dia kita seumuran loh. Itu seumuran. Jadi nggak bisa panggil dia om. Aku bentar lagi udah mau makan lagi guys, karena aku lapar ya. Tapi ini aku mau baca podium dulu. Makasih ya orang-orang yang udah menemani aku selama 2 jam ini aku nge-live. Aku mau baca lagi dari yang ke-10 kali ya. Itu apa tuh, udah berdua muka aku lagi ya. Makasih ya Om Seleb. Makasih ya Kak Marcel, terima kasih. Kak Tommy juga terima kasih. Makasih Kak Stefan. Makasih juga Kak Franco. Makasih Kak Febri. Makasih Kak Seiko. Dan yang ketiga ada Kak Zain Marifata. Aku mau kasih love letter dulu. Yeay. Kamu udah berubah jadi Om Zain. Ada Karaka juga, terima kasih ya. Dan yang pertama ada Kak Achinimot, temennya Kak Yosep. Tipsal. Makasih ya teman-teman yang udah menemani aku selama 2 jam. Jujur lumayan lama ya, walaupun nggak terlama ya, karena kalian tahu kan live terlama di IDN dipegang oleh siapa? Asik lah. Tipsal kayak beti. Oke, walaupun dia udah tidur akan tetap aku tipsalin. Pose dulu Sin. Nggak mau pakai kacamata karena dia mantul. Dulu 3. Pose, kita mau bikin pose nggak? Buat gimana guys posenya guys? Hansan Ebert lagi parah. Pose helikopter, pose piano. Gambar lelenya masih ada Kasin. Ada. Nggak mungkin aku buang. Oke guys, nanti kita pikir-pikir lagi ya. Tapi makasih ya buat semuanya udah menemani aku. Aku izin bye-bye dulu semuanya. Terima kasih. Dadah.